Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang promosi dan pengembangan karir. Nama kelompok terdiri dari Sherly Aulia Rahman, saya sendiri, Dinda Ayu Andini, Muhammad Robiatul Hijjah, Dinovanka Arya Bagaskara. Promosi dan pengembangan karir. Salah satu dorongan seseorang bekerja untuk mendapatkan kesempatan untuk maju. Ada karyawan yang tidak mau diangkat untuk menjadi supervisor dengan alasan 1. Perbedaan gaji yang diterima dianggap tidak seimbang dengan tanggung jawabnya. 2. Mereka takut meninggalkan kelompoknya untuk masuk kepada kelompok baru. 3. Faktor keamanan. Pengertian promosi itu sendiri adalah perpindahan yang memperbesar autoriti karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam satu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar. Dasar pelaksanaan promosi. 1. Kecakapan kerja. 2. Senioritas. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Dinda Ayu Andini akan melanjutkan penjelasan dari Sherly Aulia Rahman. Yang pertama tentang tujuan promosi. Tujuan promosi ada 8, yaitu yang pertama untuk memberikan pengakuan, jabatan, dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi. Yang kedua, menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Yang ketiga, untuk merangsang karyawan agar lebih bergairah dalam bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar kerjanya. 4. Untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan penilaian yang jujur dan adil. 5. Memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik. 6. Untuk mengisi kekosongan jabatan akibat ada pejabat yang berhenti. 7. Mempermudah rekrutmen. 8. Memperbaiki status karyawan. Selanjutnya, syarat karyawan yang dipromosikan, yaitu jujur, disiplin, prestasi kerja baik, memiliki kerjasama yang baik, kecakapan kerja yang baik, loyal kepada organisasi, sikap kepemimpinan yang baik, komunikatif, dan tingkat pendidikan memadai. Selanjutnya, jenis-jenis promosi. Ada 4. Yang pertama, promosi sementara merupakan pemberian kenaikan jabatan kepada karyawan untuk sementara waktu karena ada jabatan yang lowong dan harus segera diisi. Yang kedua, promosi tetap merupakan menaikkan jabatan karyawan lebih tinggi dari sebelumnya karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Yang ketiga, promosi kecil merupakan menaikkan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit ke jabatan yang sulit yang meminta keterampilan tertentu. Yang terakhir, promosi kering merupakan menaikkan jabatan seseorang karyawan dengan disertai tanggung jawab, wewenang, tapi tidak disertai kenaikan gaji. Baik, sampai di situ yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, saya Dinovanka Arya Bagaskara. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Dinda Ayu Andini. Demosi. Demosi adalah merupakan salah satu bentuk pendisiplinan yang masih dipertanyakan unsur pendidikannya. Dengan kata lain, demosi sebenarnya merupakan bentuk hukuman terhadap karyawan yang tidak mampu melaksanakan tugasnya. Perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses yang berkelanjutan. Perencanaan karir memperhitungkan perubahan yang terjadi di dalam diri orang dan organisasi. Perencanaan karir terdiri dari 2 elemen, yaitu pertama, perencanaan karir organisasional, yaitu mengintegrasikan kebutuhan SDM dan sejumlah aktivitas karir, lebih menekankan pada jenjang atau jalur karir. Yang kedua, perencanaan karir individual, terfokus pada individu dan keinginan, keahlian, dan hasrat mereka. Jalur karir.
Jalur karir yaitu suatu lini progresi yang fleksibel di mana seorang karyawan bergerak sepanjang kepegawaiannya dalam satu organisasi. Pengembangan karir yaitu pendekatan formal yang diambil organisasi untuk memastikan bahwa orang dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat tersedia pada saat dibutuhkan. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan karir. 1. Prestasi kerja yang memuaskan. 2. Pengenalan oleh pihak karir. 3. Kesetiaan pada organisasi. 4. Pemanfaatan mentor dan sponsor. 5. Dukungan dari bawahan. 6. Pemanfaatan kesempatan untuk bertumbuh berhenti atas permintaan sendiri. Selanjutnya, perjalanan karir. Karir diperoleh melalui suatu rangkaian yang relatif dapat diprediksi, dimulai dengan karir awal, karir pertengahan, dan karir akhir. Karir awal tidak selalu berjalan mulus karena seringkali individu karyawan mengalami permasalahan seperti 1. Frustasi akibat pengharapannya tidak menjadi kenyataan. 2. Penyelia tidak kompeten. 3. Kriteria evaluasi kinerja tidak jelas. 4. Ketegangan antara senior dan junior. 5. Ketidakpastian arti loyalitas.